Jadi ini tuh kita mau sewa motor naik ojek. Video dari favela yang keluar dari pintu. Di sini pemiliknya ada pelihara anjing juga. Selamat datang lagi di vlog aku. Sekarang aku masih di Rio de Janeiro. Ini adalah kota yang sangat indah di Brazil. Ini adalah hari ketiga aku di sini, dan di video kali ini khusus aku mau ajak kalian buat jalan ke favela. Favela sendiri artinya kayak perkampungan padat yang ada di Brazil, dan aku pengen tunjukin ke kalian gimana suasana kehidupan di sini di perkampungan padat, di tempat-tempat yang sangat-sangat lokal di sini. Dan hari ini aku bakal join sama tour walking kayak gitu, dan dia bakal kayak organize satu grup kurang lebih sekitar 8 orang hari ini, dan aku udah ketemu di meeting point-nya. Seperti yang kalian lihat sini ada tulisannya Rocinha. Ini kayak satu tempat favela yang sangat-sangat terkenal di sini karena ya mereka sangat open buat turis, dan ada beberapa tempat yang nggak bisa aku rekam nanti katanya, dan ada beberapa tempat yang bisa aku rekam juga. Jadi di video kali ini siapin makanan kalian, kita bakal jalan-jalan di favela Rocinha. Let's go. Oke, jadi sekarang aku udah ketemu sama guideku di sini, namanya Carlos. Dia benar-benar orang sini. Dan itu adalah Rocinha-nya di sana. Dan ini ada gereja. Dan ini adalah guide-nya. Aku bakal jalan-jalan walking tour ya. Jadi lumayan seneng, kayak belusukan gitu. The agency asked you to bring extra cash, I presume. Did they? We have only Card? No problem. Only got card. So I'm gonna collect 40 from you too, and 20 from you. You know what? 10 reais for the motor taxi ride. Jadi ini tuh kita mau sewa motor naik ojek. Jadi dijelasin knalpotnya panas karena ada beberapa orang Eropa yang pertama kali naik ini, dan orang China gitu. Never get on the bike from this side. Always from the left. Okay? For example, Kalau aku mah udah biasa. See, that's the left side facing us. There's no exhaust there. Just like here on this side too. Since you're standing on the left, your right left. Ini lucu banget sih orang yang jelasin cara naik motor gitu. Padahal kalau orang Indo mah udah biasa ya kayak gini. Make sure your right. Katanya bebas rekam di sini, jadi kita rekam aja. Let's go, man. Aku masih ingat tadi dia jelasin knalpot itu apa? Knalpot itu panas. Masih ingat. Jadi katanya ikutin dia aja, dan dia bakal guide pokoknya selama 2 jam ini. Ini benar-benar kayak area yang aman di sini katanya. Hold everybody, please. You're so fun. yesterday night. Cool, let's go, man. Gak tau ini bahaya atau enggak, tapi nggak apa-apa, lakuin aja. Wah, ini gila sih.
Nah, jadi sedikit info, ini adalah favela Rocinha dan ini tuh favela terbesar sekaligus jadi pemukiman terpadat yang ada di Brazil. Karena di tempat seperti ini, di area bukit ini, tinggal sekitar kurang lebih 100.000 orang. Nah, jadi kenapa ini tuh populer banget di kalangan turis? Karena memang akses ke sini dibuat menjadi lebih gampang dan terbuka untuk turis. Tapi memang perlu dikasih catatan kalau tempat ini tuh sebenarnya sangat berbahaya, apalagi kalau kalian pergi sendiri. Kenapa? Karena di dalam sini kalian gak boleh merekam sama sekali. Setiap favela itu punya kartelnya sendiri dan di sini kita harus menghormati apa aja yang menjadi peraturan di sini. Dan mereka semuanya bersenjata dan juga terjadi transaksi kayak obat-obatan terlarang di sini. Terus kenapa aku pergi ke sini? Karena ya memang sudah terbuka buat turis, tapi kita harus patuhin peraturannya aja sih. Dan kalau buat aku penasaran dengan kehidupan lokal di sini. Dan aku pengen tunjukin ke kalian, makanya aku juga hati-hati dalam merekam di tempat ini. So, mungkin kalian tahu tentang favela sebelumnya, dan ini mungkin gambaran visualisasi tentang gimana sih favela itu. Cuy, ngebut banget dia bawa motor. Beneran ngebut banget. Dan kita udah sampai di favela, ya di sini ya dikuasai kartel juga ya. Dengan santai aku ngomong kayak gitu, tapi nggak apa-apa karena memang ini Rocinha ini tuh memang dikhususkan buat para turis gitu ya. Jadi agak takut dikit, cuman nggak apa-apa, it's okay, normal. Directly to the rooftop I've mentioned, alright? First of all, folks, the whole situation regarding the pictures. Jadi kita mau nyebrang, udah sampai di tempatnya. Be ready, we're gonna cross to my command. Just be ready, please. Alright. Kayak kota biasa sih. Ada toko roti di sini. Aku pernah coba rotinya. Di sini mostly juga selain roti ada makan nasi juga. Kayak mereka mix. Kita tadi tuh nggak boleh nyalain kamera sama sekali karena papasan di jalan itu orang-orang bawa machine gun, bawa AK-47, bawa senapan. Jadi kayak bawa gepokan duit, guys, asli. Bener-bener aku kaget banget. Dan sekarang Carlos sudah antar kita ke satu rumah tempat keluarganya buat kita lihat-lihat view-nya. Look at this view, favela. Ini persis di sebelah pegunungan. Kalian lihat, bahkan ada orang mandi, astaga. Look at this favela, ini gede banget sih. Ini favela tergede di sini. Wow. Dan kalau kalian lihat ini tuh dipenuhi sama gang-gang. Dan ya ini benar-benar kayak first time in my life buat lihat kayak perkumpulan kayak gini. Wow. Aku masih shock sih. Tadi orang bawa machine gun kayak 1 meter panjangnya. Terus bawa segepok duit karena nggak tahu sih transaksi apa di sini. Cuman wow, ini crazy sih. Tuh di atas juga banyak turis juga. Jadi memang dia terbuka buat para turis. Tapi satu hal yang pasti, kalian nggak boleh kesini sendirian. Kalian harus ada guide di sini. Nah, jadi salah satu alasan kenapa banyak favela dulu di abad ke-19 sampai ke-20 itu kayak akses di desa itu semakin sulit buat dapat pemerataan ekonomi. Jadi beberapa dari mereka juga pindah ke sini dengan lahan yang seadanya. Jadi mereka memilih kayak di antara bukit-bukit. Kalau kalian lihat ini benar-benar di bukit ya, kayak di slope. Makanya kalau tadi kita naik ojek itu benar-benar cut waktu banget buat kita ke sini. Kayak kalau jalan kaki bisa berapa ya? Mungkin sekitar 30 menitan. Tapi ini beneran cut waktu, bisa langsung sampai di atas di sini, di rooftopnya. Dan kalau misalnya kalian lihat ya, di sini memang rumah-rumahnya tuh bener-bener mepet satu sama lain, kayak flat-flat, jadi kayak nggak beraturan gitu.
Rumah-rumahnya bener-bener kayak sampingan, dan kalau misalnya tetangga berisik ya kalian harus terima karena ini bener-bener perkampungan yang ada di pinggiran pegunungan gitu. Dan kontrasnya adalah kalian lihat sebelah sana itu langsung ada gedung-gedung tinggi, tempat-tempat mewah. Jadi kayak kalau kalian lihat sih kontras banget sih ketimpangan sosialnya di sini. Jadi kayak aku dapat cerita dari beberapa orang kalau misalnya di sini tuh transaksi obat-obatan terlarangnya tuh tinggi banget. Jadi kayak kalau kalian lihat di jalanan, kalau kalian kesini lihat orang bawa segepok uangnya itu hal yang wajar dan sangat normal. Ini aku beneran masih syok banget guys lihat machine gun. Kalian tahu machine gun nggak? Coba kalian cari tahu dulu. Atau yang mesin tembakan putar yang tembakannya bener-bener nge-burst banget kayak gitu. Ya inilah suasananya. Ini kita baru di satu spot, nanti kita bakal ke spot lain juga. Tapi cakep sih, kayak bisa lihat pegunungan tuh di atas. Mirip sama Table Mountain dikit yang ada di Afrika. Oke guys, let's go, kita di rooftop. Di sini lebih banyak orang. Oh my god, rame banget. Jadi di atas sini lebih rame. Jadi kita tuh nggak bisa jalan ke banyak tempat guys. Karena yang didesain itu buat kita explore tuh cuma di beberapa tempat di mana guide-nya punya kenalan gitu. Jadi contohnya kayak sekarang kita ada di tempat di mana kenalan guide-nya. And ya, view-nya bakal sama sih, karena dari rooftop ini kita bisa ngelihat banyak view dari rooftop atas. Jadi tadi kebanyakan kita ngobrol aja sama guide-nya, cerita tentang favela ini, dimana kayak dijelasin di sini tuh tinggal sekitar 70.000 sampai 100.000 orang. Bayangin kampung halamanku aja paling cuma 200.000, ini setengahnya dan tempatnya kecil banget. Terus kayak public school, sekolah negeri di sini tuh ada 3 dan gratis ya di sini. Jadi orang-orang di sini yang di tiap rumah pasti ada anak-anak, mereka bakal pergi sekolah di sana. Terus untuk ke rumah sakit itu nggak ada, adanya klinik doang. Jadi kalau mereka mau ke rumah sakit itu ada sekitar 15 menit dari sini. Dan untuk rata-rata sewa di sini itu sekitar kurang lebih 700 real Brazil. Itu 1 real tuh sekitar 3.200, berarti sekitar 2,4 juta untuk sebulan di kampung kayak gini. Dan kenapa menarik ya? Sebenarnya karena kesini tuh aksesnya lumayan susah, apalagi buat turis, dan mereka tuh buka tempat ini untuk turis. Jadi kayak kalau kalian pergi sendirian itu sangat-sangat tidak disarankan. Tadi ada beberapa peserta tur yang nanya kayak bisa nggak sih jalan sendiri, kayak meskipun nggak rekam itu tetap takutnya nanti ketemu orang-orang yang bersenjata kayak gitu. Mereka yang jaga tempat ini. Dia bilang tuh ada 3 kartel yang menjaga di favela itu, dan di sini tuh aku lupa namanya. Jadi tiap kartel itu mereka kayak memperdagangkan obat-obat terlarang, terus kayak banyak transaksi-transaksi lain juga yang sebenarnya terlarang ya. Cuman kayak memang itu yang dilakukan di sini, dan aku nggak boleh rekam sembarangan juga ya. Mesti be careful apalagi di jalanan. Jalannya kayak gang-gang sempit di Indonesia sih banyak sih kayak gini. Ya ini adalah culture di Brazil, dan tadi waktu guide-nya jelasin tentang Brazil dan tempat ini tuh aku ngerasa, wah ternyata mirip juga sama Indonesia yang masih banyak tempat-tempat pemukiman padat juga. Dan mereka kalau kalian lihat nih ada kayak drum-drum warna biru, itu adalah air bersih di sini. Tapi air bersihnya aku kira itu mereka dapatnya tuh dari hujan yang turun. Tapi kayak di Brasil ini cuacanya tuh mereka nggak ada terlalu banyak hujan di akhir-akhir ini. Jadi kayak mereka tuh mengandalkan air dari state lain, dari tempat lain yang ada sungainya. Jadi itu dialirin dari kota menuju ke tempat-tempat ini. Jadi mereka simpan tuh kayak di situ contohnya. Mereka simpan air-air bersihnya di sana. Dan ya mereka mandinya tuh dari selang-selang guys. Jadi kayak ada selang-selang kayak gini, itu biasanya ngucur langsung ke bawah. Tuh ada yang mandi kayak gitu di tempat umum terbuka gitu. Jadi kayak ini adalah hal yang common di sini. Dan mostly internet akses di sini baru-baru ini lebih terjangkau.
Jadi kayak mereka bisa dapetin akses internet dengan sangat-sangat murah, kayak cuman berapa ya? Kayak as a normal, kayak misalnya kita beli internet gitu, murah banget. Jadi 95% mungkin orang-orang di sini tuh bisa akses internet, jadi mereka bisa akses dunia luar kayak gitu. Jadi sebenarnya favela cuma perkampungan, tempat tinggal aja sih. Dan good to know karena memang di sini banyak restrictionnya, begitu. Naik ke lantai atas. Let's go, kita naik. Ini view juga. So it's like no, Kita ada yang main drone kalau kalian lihat di sebelah sana, ya. Tapi orang biasa nggak bisa pakai drone. Jadi, wah ini tuh yang ada viral di internet bukan sih? Jadi aku tuh sering lihat kayak ada orang yang take video dari favela yang keluar dari pintu. Nggak tahu aku kayak di sini bukan ya, nggak tahu juga. Terus kayak dia pakai drone, dan drone di sini tuh mereka cuma boleh operasiin oleh tour company yang ada di favela ini. Jadi kalau kalian bawa drone siap-siap ditembak katanya. Tapi cantik sih, maksudnya neighborhoodnya kayak kalian bisa lihat pegunungan, dan itu satu gunung yang unik banget karena bentuknya tuh datar. Di sini pemiliknya ada pelihara anjing juga, lucu banget. Anjing kecil. Dan itu ada bendera Cape Verde, dan ini ada Cristo Redentor. Ya, say goodbye sama sini karena bakal pergi. Jadi itu, depan situ ada satu yang terbuka juga buat para turis. Di sini satu, dan di sebelah kanan itu satu lagi. Dari Rocinya, kalau kalian penasaran dan kalian lagi di Brazil, boleh kalian coba mampir ke Rocinya. Di video sebelumnya tuh aku udah beli minuman, itu tuh kayak buah lokal di sini, namanya tuh Guaranya. Dan ini tuh kayak zero sugar yang aku beli. Di sini tuh mereka ketat banget sama minuman yang pakai gula, jadi mereka pakai zero sugar gitu. Ini minuman bergas dan rasa lokal ya, kita cobain. Aku nggak tahu nama bahasa Indonesianya buahnya apa. Oh, ini mah ada di Indonesia. Cuman aku nggak tahu. Ini kalian masih coba kalau kalian di sini. Enak sih. Rasanya kayak buah cherry gitu. Ini kita masuk ke gang lain. Dan di sini boleh pakai kamera. Is there a big amount of drug use in the favelas? Would you say? Ini kita pergi ke neighborhood yang berbeda, tapi ini tuh lebih aman, nggak banyak orang dan tetap bisa ngerekam di sini. Wow. Dog shit! Watch where you step! Ini jujur kayak anak ayam yang jalan di belakang induknya.
udah kayaknya udah nggak terlalu aman buat record di sini. Nanti aku bakal lanjutin lagi ya, karena banyak orang ngeliatin gitu. Meskipun ada guide, cuman kayaknya kurang aman gitu. Ini kayak makan pai sih. Pakai saus garlic ini. Aku sembunyi-sembunyi rekamnya karena bahaya. Jadi penutupan setelah dari favela, aku mau makan di supermarket karena lebih terjangkau ya. Ini makannya banyak banget, kalian bisa ambil sendiri, ditimbang, atau kalian bisa pilih ala carte juga. Ini aku lagi cari makanan ya. Nasi putih 30.000. Gak ngerti apa ini. Kayaknya aku bakal ambil ayam. Ada frango asado, nggak tahu ini apa. Kayak ada lalapannya juga. Tambahan pakai apa ya? Guys, makan dulu. Ini makan ayam sama ada sambal juga. Makan malam ini. Oh, I really like this sambal. Not bad actually. Yeah. Sausnya enak banget. How you use this? Like this? All you have to do is... Like the barbecue. Ah, okay. I was surprised that you're putting soy sauce, but I thought you liked it. I knew it's some sauce. We used to eat a lot of soy sauce there. Beginilah suasana jalan-jalan sehari di Rocinha Favela. Ya, kalau kalian kesini, usahain kalian pakai guide karena di sini tuh sangat-sangat tidak aman untuk pergi sendiri. Kalau gitu sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.